Georgios Karagunic, Juan Sebastian. PSSI gelar seleksi timnas U17 Indonesia, apa saja spesifikasi yang dibutuhkan? PSSI selaku induk sepak bola tanah air telah memulai proses seleksi timnas U17 Indonesia di 12 kota berbeda. Seleksi tersebut digelar sebagai salah satu persiapan timnas U17 Indonesia yang akan tampil sebagai tuan rumah dalam ajang Piala Dunia U17 2023, November mendatang. PSSI memulai proses seleksi dari Bandung, tepatnya di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Jawa Barat, pada Rabu, 12 Juli 2023. Selanjutnya, proses seleksi timnas U17 Indonesia bakal bergeser ke daerah-daerah lain seperti Palembang, Bali, Tangerang, Samarinda, Jakarta, dan Solo. Selain itu, seleksi juga akan digelar di Banjarmasin, Medan, Surabaya, Manado, dan Makassar. Nantinya, pemain yang terpilih dalam proses seleksi di 12 kota tersebut bakal bergabung dengan 34 pesepak bola muda lain yang telah mengikuti pemusatan latihan awal sejak 13 Juli 2023. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti mengatakan, dirinya akan menerapkan sistem promosi dan degradasi dalam proses pemusatan latihan dan seleksi. Artinya, setiap pemain, baik yang terpilih dari proses seleksi maupun sudah ikut sejak pemusatan latihan awal, memiliki kesempatan serupa untuk memperkuat timnas U17 Indonesia. Setiap pekan kami rencana ada promosi dan degradasi untuk pemain. Apalagi nanti ada masuk pemain dari seleksi yang dibikin di 12 kota, kata Bima, dikutip dari laman resmi PSSI. Pasti pemain yang memenuhi kriteria kami dan sesuai dengan kebutuhan tim yang akan dipilih. Tidak ada keistimewaan untuk setiap pemain, semua mempunyai peluang yang sama untuk masuk di tim U17 Indonesia, ujar Bima. Bima Sakti tegaskan tak akan pilih kasih, pemain di bawah standar langsung didegradasi dari timnas U17 Indonesia. Bima Sakti selaku pelatih kepala timnas U17 Indonesia menegaskan bahwa tak ada pemain yang akan mendapat keistimewaan di dalam timnya. Timnas U17 Indonesia saat ini tengah menjalani sesi pemusatan latihan, TC, tahap pertama. Mereka sudah dikumpulkan di Jakarta sejak 10 Juli lalu. TC ini nantinya akan berakhir pada 28 Agustus 2023 mendatang. Beberapa waktu lalu, 34 pemain yang dipanggil mengikuti TC kali ini menjalani serangkaian tes terlebih dahulu. Para pemain diwajibkan menjalani tes kesehatan dan psikotes sebelum melakukan latihan bersama tim. Hingga pada akhirnya skuad Garuda Asia menjalani latihan perdana mereka pada Kamis, 13 Juli 2023, di lapangan ABC, Senayan, Jakarta. Setelah menjalani tes kesehatan, psikotes, dan penguatan, hari ini, kemarin, kami latihan perdana di lapangan, ucap Bima Sakti, dikutip superbowl.id dari laman resmi PSSI. Dalam sesi latihan perdana ini, Bima Sakti menjelaskan bahwa kondisi para pemainnya cukup baik. Para pemain juga dinilai bisa menjalani internal game pada akhir pekan nanti. Internal game itu dilakukan agar Bima mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh para pemainnya. Jauh-jauh hari, Bima menegaskan bahwa dirinya menerapkan sistem promosi degradasi dalam TC tahap pertama ini. Sistem itu rencananya akan dilakukan di setiap pekan saat TC berlangsung. Oleh sebab itu, ia membutuhkan internal game untuk mengetahui kemampuan para pemainnya. Kondisi semua pemain cukup baik dan akhir pekan nanti kami adakan internal game. Setiap pekan kami rencana ada promosi dan degradasi untuk pemain, jelasnya. Sistem promosi degradasi ini dilakukan karena Bima Sakti saat ini juga tengah melakukan seleksi. Seleksi itu dilakukan di 12 wilayah yang ada di Indonesia. Ia memastikan bahwa para pemain yang mengikuti seleksi itu juga memiliki kesempatan untuk menembus skuad Garuda Asia. Sementara 34 nama yang sudah mengikuti TC juga bisa terancam didepak oleh pemain hasil seleksi ini. Oleh sebab itu, Bima memastikan bahwa tak ada pemain timnas U17 Indonesia yang mendapat keistimewaan tersendiri. Semuanya berpeluang tergantikan oleh para pemain hasil seleksi. Apalagi nanti ada masuk pemain dari seleksi yang dibikin di 12 kota. Yang pasti pemain yang memenuhi kriteria kami dan sesuai dengan kebutuhan tim yang akan dipilih. Tidak ada keistimewaan untuk setiap pemain. Semua mempunyai peluang yang sama untuk masuk di tim U17 Indonesia, pungkas pelatih asal Balikpapan tersebut. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia,
PSSI menggelar seleksi untuk tim nasional Indonesia U17 di 10 wilayah di Indonesia. Usai melaksanakan seleksi di Jakarta, PSSI pun menggelar seleksi di Jawa Barat, tepatnya di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan alasan seleksi timnas U17 ini. Dia ingin memastikan seluruh talenta muda Indonesia terjaring untuk Piala Dunia U17 pada November 2023 mendatang. Tadi Presiden meminta lolos ke final. Itu target tertinggi. Karena itu, khusus mencari 22 pemain terbaik, kami menjalankan program Talenta Garuda sebagai seleksi pemain tim nasional Indonesia U17, kata Erick dalam laman resmi PSSI. Erick menyebut program ini melibatkan 10 klub Liga 1 dari berbagai kota yang bertindak sebagai host seleksi. Mereka pun menggait Direktur Teknik PSSI dan Asosiasi Provinsi, Asprof, untuk mencari bakat terbaik di Indonesia. PSSI pun turut mengikut sertakan nama-nama legenda sepak bola Indonesia untuk pelatih dan pemandu bakat. Tinjau seleksi Timnas Indonesia U17, Erick Thohir, kita ada 280 juta orang, kok gak bisa cari 11 pemain terbaik? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meninjau seleksi calon pemain Timnas Indonesia U17 yang disiapkan untuk Piala Dunia U17, di Jakabaring Sport City, Palembang, Jumat, 14 Juli 2023. Erick merapat ke Sumatera Selatan bersama jajarannya, antara lain pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, hingga Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri. Erick menilai program seleksi ini adalah terobosan jangka panjang dan berkesinambungan. Tujuannya mencari talenta sepak bola Indonesia untuk masa mendatang. Indonesia sangat terganggu ketika ada persepsi penduduk kita ada sebanyak 280 juta orang, tetapi kok gak bisa mencari 11 pemain sepak bola terbaik, kata Erick di Jakabaring. Makanya digelar seleksi ini, selain untuk Timnas U17, lanjut sosok yang juga menjabat Menteri BUMN tersebut. Program yang diinisiasi oleh PSSI tidak hanya digelar di Palembang. PSSI juga menyaring bakat-bakat muda di berbagai kota lain seperti Bandung, Gianyar, Tangerang, Samarinda, Banjarmasin, Surakarta, Medan, Surabaya, Manado, Makassar, dan Jakarta. Proses seleksi pemain Timnas Indonesia U17 ini bakal digelar hingga 30 Juli 2023. Erick mengatakan ada ribuan orang yang mendaftar untuk ikut seleknas Timnas Indonesia U17. Jumlah pendaftar terbanyak pun berasal dari Gianyar, Bali, yakni mencapai 3.000 pesepak bola muda. Semua berkesempatan bergabung ke Timnas Indonesia U17, yang jelas bagi mereka yang lolos seleksi akan dikumpulkan untuk mengikuti proses pembinaan selanjutnya, tutur Erick. Erick mengatakan seluruh peserta memiliki kans yang sama untuk membela Timnas Indonesia U17, atau setidaknya mengikuti proses pembinaan selanjutnya. Nantinya para pemain yang lolos seleksi tidak hanya untuk turnamen Piala Dunia U17. Namun, juga bakal disiapkan untuk gelaran Piala Dunia U20 dan U23 bahkan Timnas Senior. Adapun Bima Sakti mengatakan seluruh rangkaian seleksi dilakukan transparan dan sangat subjektif melihat kemampuan bermain peserta, baik secara individu maupun kelompok. PSSI hanya mengambil pemain terbaik dari setiap daerah untuk dibawa ke Jakarta berlatih bersama 34 tim inti Timnas Indonesia U17. Sesuai kebutuhan tidak hanya 1 atau 2 pemain bahkan bisa 6 orang kita pilih, jadi semua ada peluang, kehadiran mereka dapat menyempurnakan tim intinya yang ada saat ini, semua progres kita amati, kata Bima.